Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pelantara Muda dimanapun Anda berada, melanjutkan sesi kita yang sebelumnya, bahwa sebelumnya kita telah berbincang dengan Partai PKS untuk dalam rangka mencari gagasan terkait kontribusi partai di Kabupaten Agam. Dan pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan Ketua Umum dari Partai Demokrat Kabupaten Agam, Ibu Aderia SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum itu Bu, bisa diperkenalkan diri dulu Bu. Iya. Soal background atau gimana itu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih banyak kepada Khalil dan kru yang telah memberikan kesempatan ya Pelantara Muda dalam rangka menggali informasi terkait perpolitikan khususnya Kabupaten Agam. Tadi disampaikan bahwasanya untuk memperkenalkan diri, nama tadi sudah disampaikan, saya Aderia SPMM. Alhamdulillah sekarang sudah 2 periode sebagai anggota DPRD Kabupaten Agam. Dan sekarang juga diamanahkan menjadi ketua partai untuk Kabupaten Agam. Sebelumnya masuk ke dalam ranah politik, saya berdinas itu di DPR RI sebagai staf ahli anggota fraksi Partai Demokrat. Seperti itu. Ya. Kalau kita melihat sejarah dan track record, Bu, ya kan Ibu adalah Ketua Umum perempuan pertama di Agam, ya, Ketua Partai. Ketua Umum pertama di Agam. Kemudian pada pemilu 2019, selain dari Ketua Umum pertama di Agam, caleg perempuan dan suara terbanyak di Dapil 5. Ya. Otomatis tentu dengan pengalaman yang banyak itu atau dengan sejarah sukses itu, tentu wajar saja Ibu didapuk sebagai ketua Demokrat. Ya. Tapi kalau kita melihat di daerah khususnya, kan, kalau misalnya di politik nasional kan partai itu jadi perbincangan yang hangat. Nah, tapi kalau di daerah itu khususnya untuk partai itu seperti hanya sebagai kendaraan politik saja, ya, untuk dalam mencapai tujuan sebagai anggota DPR di kabupaten, provinsi maupun di RI. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebagai selaku orang yang memimpin sebuah partai, apa artinya partai itu bagi masyarakat? Ya, sebenarnya kita ini dalam masa peralihan pendidikan politik untuk masyarakat kita. Pemilihan langsung itu kan berawal baru beberapa kali periode ini, dan itu tentunya akan merubah suatu paradigma pemikiran, pemahaman masyarakat terkait partai politik. Untuk masa sekarang sudah mulai membuka diri masyarakat sebenarnya terkait partai politik. Sebenarnya partai politik itu sangat penting kalau dipahami oleh masyarakat secara umum. Itu partai politik itu adalah sangat penting untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menentukan pemimpinnya ke depan. Karena informasi-informasi ini tidak semuanya sampai ke setiap lapisan masyarakat, sehingganya ada beberapa pemahaman yang cukup mungkin dalam tanda kutip alergi dengan partai seperti itu. Padahal partai ini adalah dasar kita untuk memperjuangkan hak kita. Nah, bagaimana paradigma antara nasional, provinsi dan kabupaten itu berbeda. Kalau untuk di daerah kabupaten sekarang itu, ya kita akui caleg-caleg itu numpang. Yang penting saya duduk, yang penting di mana peluang ada di sana saya akan coba masuk dan mendaftar. Ini merupakan hal yang menjadi titik lemah untuk seorang caleg pun ataupun partai itu sendiri. Nah, sangat diperlukan sebenarnya antara partai dan caleg itu ataupun calon kepala daerah ada simbiosis mutualisme. Karena aturan perundang-undangan kita itu mengatur sangat jelas. Kalau tidak ada partai kita tidak bisa jadi wakil rakyat. Nah, teman-teman di lembaga independen NGO, kebetulan saya sebelum juga masuk ke ranah politik juga aktif di NGO. Itu kita memang ada perjuangan juga bagaimana kalau seorang caleg itu
berasal dari non partai seperti itu. Tapi undang-undang dasar kita tidak mengatur seperti itu. Gitu. Nah sebenarnya partai itu sangat penting untuk kemaslahatan hidupan masyarakat. Nah bagaimana kita menjelaskannya ke masyarakat? Kalau saya secara pribadi dengan saya 0% di partai politik, saya coba masuk di legislatif, saya mencintai Partai Demokrat, saya maknai apa sih visi misi Partai Demokrat. Ternyata saya mempelajari ternyata visi misi Partai Demokrat dengan nasionalis, religius seperti itu. Ternyata inilah yang dibutuhkan masyarakat. Kenapa masyarakat selama ini mungkin karena kurang informasi, tidak ada edukasi terhadap itu, sehingga sedikit menjauh dengan partai politik. Nah, kita mencoba soft ya. Saya karena dari independen, sebelum saya masuk ke ranah politik, saya melakukan kegiatan pendidikan politik dengan NGO yang saya pimpin, sekitar 10 NGO. Itu saya sering kerjasama dengan kementerian bagaimana memberikan pelajaran pendidikan politik untuk masyarakat. Memang tidak bisa langsung memberikan pemahaman itu karena bagaimanapun masyarakat kita itu sudah tertanam anti partai seperti itu. Karena dengan partai itu ada warna-warna, dengan partai itu ada semacam pemisah antara hubungan emosional satu sama lainnya. Itu mungkin menjadi paradigma yang harus kita pahami di masyarakat terkait partai politik seperti itu. Prinsipnya sangat penting. Artinya partai itu memang harus dekat dengan masyarakat juga. Ya. Habis itu melanjutkan hal yang sebelumnya tadi, kan? Kalau misalnya kalau seandainya masyarakat itu seperti Ibu katakan tadi agak anti atau alergi terhadap partai, padahal kan sebenarnya yang paling dekat kalau misalnya kita di sebuah organisasi kan, yang memiliki massa itu atau yang memiliki yang paling dekat dengan akar rumput itu kan mereka di daerah, ya itu kan. Kalau seandainya di sebuah partai tentu di DPD-nya atau di DPC-nya yang paling dekat dengan itu. Lalu sebenarnya bagaimana peluang seandainya gini, kalau masyarakat kadang misalnya untuk melihat sebuah partai gitu kan, apakah mereka yang masuk partai itu harus hanya mereka ingin mencaleg? Atau seandainya mereka tidak ingin mencalek pun ada peluang untuk berkarir di partai itu? Ya, sebenarnya memang ada sebagian kalau di partai kita itu tidak sebagian besar juga yang masuk ke partai itu karena mencalek, tidak semua juga. Namun di saat beliau ingin mendaftar, saat mencalek kita sudah kasih pemahaman. Kalau Anda masuk, Anda siap membangun partai. Karena apa? Membangun partai sama dengan kita membangun rumah kita untuk membangun masyarakat. Nah, kita yakinkan itu dulu. Kalau mau mencalek di Demokrat, cintailah Demokrat karena Demokratlah yang akan memperjuangkan hak masyarakat. Bukan personal kita saja. Yang kedua, apakah ada peluang bagi masyarakat umum khususnya milenial ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat bergabung dalam partai politik? Kita sangat membuka diri untuk itu. Karena apa? Kita berharap apabila milenial ataupun seluruh lapisan backgroundnya apa saja kecuali PNS yang dilarang-larang aturan oleh undang-undang itu tentu tidak bisa. Itu kalau bisa masuk ke dalam partai politik. Karena apa? Di partai politiklah kita punya relasi. Di partai politiklah nanti akan menentukan arah kebijakan. Contoh, dalam suatu pembahasan yang ada di DPRD otomatis membutuhkan pandangan fraksi. Pandangan fraksi itu berasal dari pandangan partai politik. Nah, kalau orang-orang dalam partai politik itu terdiri dari milenial, perwakilan dari milenial, terdiri dari petani, terdiri dari nelayan, terdiri dari tokoh-tokoh agama, lengkap semua, otomatis seluruh aspirasi itu akan tersampaikan kepada partai seperti itu. Jadi sangat membuka diri dan itu mayoritas penghambat orang masuk itu pertama tidak memahami itu, yang kedua karena ingin masuk PNS, karena ingin independen. Nah, itu aja hambatannya. Karena kalau dalam tes tertentu itu harus bebas dari partai politik, itu membangun paradigma antipati juga. Oh gitu. Ya. Jadi masih berkaitan dengan partai.
kalau misalnya kita lihat angka partisipatif dari di daerah sebenarnya kan, karena yang paling banyak yang berpartisipasi dalam dunia dalam meramaikan atau untuk mensukseskan politik itu pemilu dan pilkada itu kan kebanyakan dari perempuan. Iya. Ya. Ditambah sekarang alhamdulillah KPU membuat sebuah undang-undang di mana ada perbandingan nggak salah itu 3 caleg laki-laki 1 caleg perempuan. Iya. Apabila jumlahnya itu 9 maka harus ada 3 dari iya. perempuan. Sebenarnya bagaimana partai-partai memaknai dari keterwakilan perempuan ini? Kalau saya sempat mendengar selentingan di masyarakat, perempuan yang dilibatkan itu rata-rata bukan sebagai orang yang menentukan, tapi sebagai pelengkap saja. Nah, selaku ibu sendiri, bagaimana ibu memaknai aturan ini? Apakah ini betul-betul peluang bagi perempuan, atau sebenarnya perempuan hanya dijadikan alat saja supaya bisa memenuhi undang-undang itu? Ya, sebenarnya itu tergantung kepada si perempuannya gitu. Memang memberikan pemahaman lebih kepada seluruh perempuan Indonesia secara khususnya bahwasanya kita itu bukan lemah. Nah, kita harus menyamakan antara kalau dalam ranah politik itu kita sama dengan laki-laki. Malah ya alhamdulillah saya terbukti dari seluruh caleg laki-laki seagam itu saya suara paling banyak. Yang kedua, dengan diamanahkan sebagai ketua partai juga itu bukan pelengkap. Ini saya punya arti loh di partai ini. Memang hambatan, kendala, paradigma itu memang ada. Cuman kalau kita pikirkan itu memang terhambat. Tapi kalau kita jalani dan maksimalkan, otomatis percaya, teman-teman laki-laki pun percaya kalau kita bisa. Memang ada sih sentimen-sentimen, segelintingan apalagi di Sumatera Barat. Cuma itu persentasenya karena saya mengalami hanya orang-orang yang merasa terancam karena keberadaan kita. Pada prinsipnya di politik ini sama. Nah, saya sebagai Ketua Partai Demokrat, saya sudah mencoba menanamkan kita itu perempuan punya power juga. Kalau yang kuat, kalau kita boleh hitung-hitung, lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Belum lagi rumah tangganya, belum lagi dia di politik. Mungkin untuk istirahat tuh sedikit. Kalau masalah jelimitnya lebih jelimit perempuan. Masalah giginya lebih gigih perempuan. Nah, kita mencoba kalau di Partai Demokrat terkhusus juga Kabupaten Agam dan Sumatera Barat itu mencoba dengan hadirnya saya sebagai ketua partai memperlihatkan, membangkitkan energi perempuan-perempuan yang ingin maju, perempuan-perempuan pilihan. Kalau kita memang sudah masuk ke sini, ayo bismillah. Takdir itu Allah yang menentukan seperti itu. Yang pertama mungkin tidak harus dari caleg dulu, mempelajari dulu, mencoba membangun, mencoba memikirkan masyarakat, memaksimalkan peran kita, memperhatikan masyarakat kita di dalam partai politik. Nah, nanti itu paradigma itu diri kita yang membangun. Kalau memang kita mempunyai kualitas yang memang luar biasa, akan berada di posisi itu, tidak akan ada perbedaan perempuan dan laki-laki. Itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Cuman terkadang karena si perempuannya banyak mendadak masuk, karena dibutuhkan 30%, nah dibujuk, ayo seperti itu. Karena memang kesulitan mencari perempuan yang mau dan siap untuk itu. Kendalanya di situ saja. Kalau seandainya masih bicara soal partai, ya kan, masyarakat itu kadang merasa ketidakhadiran partai di tengah-tengah masyarakat itu kadang partai, kalau misalnya kita merujuk pada bukunya Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, partai adalah tempat penampung aspirasi masyarakat. Ya. Jadi ketika Soekarno membuat sistem yang dimana dia mengubarkan pilihan-pilihan dari masyarakat, DPR masyarakat dan bentuk DPR sementara, Hatta mengkritik keras itu karena menganggap bahwa partai sebagai tempat menampung aspirasi. Tapi yang selama ini kan dirasakan oleh masyarakat, partai itu seperti tidak menampung aspirasi. Gitu ya. Nah, jadi Ibu selaku ketua partai dan kemudian juga anggota dewan, nah sebenarnya bagaimana sih cara sebuah partai itu untuk menjemput aspirasi masyarakat yang supaya masyarakat tahu bahwa yang diperjuangkan partai itu betul-betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Jadi kalau kita di Demokrat itu
nggak pun di Demokrat, aturan undang-undang kita sudah mengaturnya, dan di Demokrat kita sudah ada ADRT dan peraturan organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu melalui fraksi partai. Jadi anggota fraksi yang duduk di parlemen. Seperti itu adalah salah satu wadah kita untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Yang kedua, apapun yang akan disampaikan oleh anggota fraksi di parlemen, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, ataupun pusat, itu sesuai dengan arahan partai. Partai dari mana mendapatkannya? Di saat mereka bergaul dari masyarakat. Partai bisa melihat aspirasi masyarakat dari kejadian-kejadian sosial melalui media massa, apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, anggota fraksi akan melakukan reses ke masyarakat. Dia akan melihat, dia akan menilai. Nah, disitulah partai akan membuat suatu kebijakan apabila ada pandangan fraksi. Contoh, kita sekarang Kabupaten Agam, APBD kita sangat kecil. Tentu fraksi Partai Demokrat menginginkan bagaimana APBD ini meningkat. Salah satunya, contoh kita kalau sekarang ini, fraksi Partai Demokrat Kabupaten Agam, kita fokus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan objek-objek wisata di Kabupaten Agam. Nah, bagaimana? Kalau memang Bupati kan sudah punya visi misi tuh. Agam, DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam sekarang melirik Ngarai Sianok. Sebagaimana kita ketahui, Ngarai Sianok itu adalah alamnya Kabupaten Agam. Tetapi yang menikmati PAD-nya adalah Kota Bukit Tinggi, seperti itu. Nah, antara pemerintah Kabupaten Agam dan pemerintah Kota Bukit Tinggi, fraksi Partai Demokrat mengharapkan, meminta Bupati untuk dapat bekerja sama membangun ini. Bagaimana dengan alam kita mendapat PAD. Sekarang kita lihat Ngarai Sianok itu usaha-usaha di sana sekarang kan mandiri, belum tertata seperti, mohon maaf dalam tanda kutip, Lombok, belum tertata seperti Jawa Barat. Jawa Barat dengan keadaan seperti itu jelas itu ekonominya meningkat dengan tatanan yang betul-betul di map oleh pemerintahnya. Jadi di Bogor itu ada jelas itu arah-arah PAD yang akan terarah. Nah, sekarang Partai Demokrat melalui fraksinya kami tahun ini itu kami mencoba berlahan, mungkin tidak bisa tidak bisa langsung berubah dengan grand design. Saya juga sesuai dengan arahan Ketua DPD Partai Demokrat Bapak Insinyur Haji Mulyadi, duduk bersama kami menginstruksikan seluruh anggota fraksi ya kecil-kecilan kami tek-tekan kumpulin ini dana pokir anggota fraksi yang Demokrat itu kan punya pimpinan ya, satu orang pimpinan sekian ratus juta, seluruh anggota fraksi Partai Demokrat udah 100 juta seorang, 1 M untuk pengembangan jalan Ngarai Takuruang. Simple, tapi outputnya nanti setahun setelah jalan itu lebar, saya yakin dan percaya usaha ekonomi masyarakat di sana akan meningkat. Sentuhan kecil tapi jelas. Berefek. Nah, kalau seandainya pendapatan di sana kan ada restoran-restoran yang saya nggak tahu apakah restoran itu pribumi ataukah itu ada investor, tapi setahu saya sekarang ini aslinya pribumi di sana. Otomatis kalau memang pribumi dari Ngarai Sianok ataupun masyarakat kabupaten yang membuka usaha restoran ada pajaknya kan, otomatis untuk Kabupaten Agam. Nah, selain masyarakat kita ekonominya meningkat, lapangan kerja juga akan terserap seperti itu. Jadi kalau Partai Demokrat sekarang aspirasi yang disampaikannya salah satunya seperti itu. Jadi kita punya grand design ke depan, ini kita apa sih suatu target kita yang mungkin tidak langsung menyentuh ke masyarakat tetapi mempunyai efek nanti besar ke masyarakat. Apabila PAD Kabupaten Agam meningkat, otomatis PAD APBD meningkat. APBD meningkat, otomatis bantuan ataupun program pembangunan itu akan dananya lebih menambah seperti itu. Jadi kita maksimalkan di sini, yang akan menikmatinya masyarakat banyak. Nah, itu salah satu peran dari partai. Cara partai
menampung aspirasi. Kalau Kabupaten Agam untuk Demokrat sendiri itu kami jalani juga sekarang juga alhamdulillah sesuai dengan arahan partai maksimal. Prinsipnya kami tidak membedakan masyarakat, tidak membedakan golongan. Itu kelebihan dari Partai Demokrat kan, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya golongan A, ini kan ada juga yang partai yang memang dia golongan-golongan saja. Kalau Demokrat tidak, kita bagaimana karena kita diamanahkan oleh masyarakat Kabupaten Agam, ya udah seluruh masyarakat Kabupaten Agam yang betul-betul hak mereka bisa kita perjuangkan, kita perjuangkan. Caranya seperti apa? Yang pertama, kalau memang kita di tingkat kabupaten, otomatis ke pemerintah daerah. Nah, kawan-kawan yang ada di kabupaten ini, baik itu pengurus partai yang tidak duduk di lembaga legislatif ataupun anggota dewan yang duduk di legislatif, itu juga membangun link ke kolega-koleganya. Satu, ya pengurus partai itu mayoritas punya teman mungkin di pemerintahan provinsi. Dia punya teman di legislatif, anggota DPRD provinsi, DPR RI. Itu seluruh jaringan itu kita gunakan untuk masyarakat. Tidak hanya antara legislatif dan eksekutif di satu tingkatan antara kabupaten, provinsi atau RI seperti itu. Jadi kita bergotong royong lah. Ketika ada pengurus partai, biasanya masyarakat tuh langsung aja to the point nyampaikan. Misalkan kalau Sumatera Barat itu kan identik dengan Pak Mulyadi, kalau Kabupaten Agam itu identik dengan saya. Nanti ada kader-kader partai yang menyampaikan, masyarakat menyampaikan kepada salah satu ketua DPAC atau kader Partai Demokrat, menyampaikan, saya ini jalan saya, jalan masyarakat menuju ke masjid, jalan masyarakat menuju ke tempat usaha, itu lampu jalannya tidak ada. Itu salah satu contoh kecil seperti itu. Tetapi lampu jalan itu sangat berpengaruh untuk ekonomi. Itu kader akan menyampaikan kepada ketua partai. Karena saya tahu Pak Mulyadi dengan lampu jalannya, saya langsung, Pak, ada lampu jalan, Pak, ini ada aspirasi masyarakat seperti itu. Kita akan gunakan seluruh kekayaan yang ada di partai. Di partai juga ada orang hukumnya, di partai juga ada dosennya, di partai juga ada ustadznya, ustazahnya, lengkap. Nah, semua itu kita mencoba kekayaan-kekayaan itu mencoba untuk bisa berbuat untuk masyarakat. Seperti itu. Masih melanjutkan yang Ibu tadi kan sudah menyinggung soal masyarakat. Ya. Sebenarnya untuk melihat ini, kalau Partai Demokrat sebenarnya melihat untuk saat ini apa yang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Agam khususnya. Kalau boleh kita jujur, saya keluar air mata sebenarnya. Sekarang itu yang jadi permasalahan di masyarakat kita adalah masalah ekonomi. Perut sebenarnya. Itu akan merembet memang kepada pembangunan. Contohnya saja sekarang saya ada P5 ya. Sungai Puar, Banu Ampung, Patkoto, Malala. Kalau turun ke masyarakat itu pasti yang diharapkan adalah bantuan. Kalau bisa bantuan langsung. Kalau bisa bantuan modal. Nah, itu kalau kita buka peluang saja untuk menampung aspirasi itu mungkin ratusan sampai ribuan mau datang. Berarti apa? Yang dibutuhkan adalah peningkatan ekonomi. Itu yang dibutuhkan masyarakat kita. Nah, hal-hal ini otomatis dengan APBD kita yang sangat minim, itu bagaimana kita menyikapi itu. Maka dari itu pemerintah harus pinter-pinter memikirkan apa sih yang paling perlu dulu dibangun. Kalau kita adakan contoh pelatihan UMKM harus jelas, by name by address, jelas betul-betul yang kita kasih pelatihan itu betul-betul dia memang pengusaha itu. Berapa persen kalau kita lihat Kabupaten Agam, berapa persen sih yang ikut-ikut pelatihan UMKM itu betul-betul pengusaha itu? Tidak semua. Mungkin hal bisa pergi ke padang luar. Yang betul-betul jualan keripik, yang betul-betul jualan gorengan, yang betul-betul jualan di pasar itu mayoritas mereka jarang dibina. Jarang mereka dapat binaan.
Mereka jualan lape, itu kan makanannya. Mereka jualan apa? Itu karena apa? Mereka tidak bisa dibina. Itu bukan karena mereka tidak mau. Ada waktu yang tidak memungkinkan. Yang kedua tidak tersentuh. Nah, bagaimana ini dapat diperbaiki ke depan? Kami punya cita-cita karena agama ini sangat luas. PR kita sangat banyak. Permasalahan ekonomi ini sangat-sangat inilah. Saya mendengar pertanian juga seperti itu. Usaha-usaha kalau agam ini daerah Sungai Puar, sampai Angke, Baso, konveksi juga lagi redup. Dan kalau konveksi redup, otomatis Sungai Puar dan sampai Angke ini banyak yang menerima upah jahit. Jadi upah jahit bekerja. Kalau lesu, aur lesu, jualan lesu, otomatis ini pengangguran. Makan jalan juga, anak sekolah juga. Nah ini yang terjadi. Otomatis kalau tidak ada pendapatan, datang ini, mohon maaf, rentenir berkedok kelompok juga banyak di masyarakat kita. Mengiming-iming, ayo kita gabung, kita buka, bisa simpan pinjam, nanti pinjam 5, bayarnya 6,5. Kalau nunggak, nambah lagi. Nah sekarang itu ini yang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana menyelesaikannya? Tidak hanya selesai oleh satu orang anggota dewan. Harus memang kerjasama seluruh lapisan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan nagari, nenek mamanya, anggota dewannya, pemerintah daerahnya harus fokus ke sini. Aturannya sedang mereka, saya sempat ada laporan, ada pengaduan datang ke saya untuk meminta ambillah sawah saya, sekian rupiah. Kenapa? Kami terlilit utang yang ke rumah-rumah itu senilai 30 juta. Saya tanya, berapa dulu minjam kok sampai 30 juta? Dulu awalnya hanya minjam di angka 3 juta. Namun karena waktu dia membengkak, bunganya hidup terus. Nanti ditambah lagi utang. Untuk nutupin ini kita ngutang lagi. Sampailah 30 juta nunggak. Kalau yang ini tidak diansur, orang itu maksa. Saya tanya, selama berutang udah berapa yang dibayar? Sudah 30 juta juga. Yang udah dikasih untuk bayar 30 juta. Sekarang ngutang 30 juta. 30 juta yang utang ini adalah bunga semuanya. Waktu yang menumbuhkannya. Jadi intinya sekarang permasalahan masyarakat kita itu adalah ekonomi. Dalam menghadapi, kita sekarang bicara untuk 2024 gitu kan. Dalam menghadapi 2024 gitu kan. Dari sekian banyak partai politik yang ikut dalam kontestasi gitu kan. Sebenarnya pertanyaannya sederhana, kenapa mereka harus memilih Demokrat dan apa yang membedakan Demokrat dengan partai-partai lain? Kalau itu jawabannya singkat saja. Demokrat kadernya pekerja. Demokrat kadernya pekerja. Mereka kalau Khalil nanti boleh saya rekomendasikan mewawancari seluruh kader Demokrat yang duduk sekarang ataupun yang akan mencalonkan diri, mereka sudah mendedikasikan dirinya untuk melayani masyarakat, memperjuangkan masyarakat. Kami baru selesai rilis survei baru kemarin, itu rating kepercayaan masyarakat untuk kader Partai Demokrat alhamdulillah sangat tinggi. Ada juga kader kami yang pindah partai malah akhirnya menurun. Nah, diinstruksikan di Partai Demokrat itu kita kalau di legislatifnya kita sebagai wakil rakyat ya bekerjalah sebagai wakil rakyat. Tidak ada waktunya untuk tidur-tiduran di rumah. Jadi boleh lihat Demokrat itu kader-kader Demokrat itu dia punya akun Facebook yang aktif di media massa itu nggak ada istirahatnya dia. Turun terus, kerja terus, kerja terus. Kita harus melakukan perubahan. Kita harus melakukan perbaikan-perbaikan karena apa ya? Kalau kita ada di sistem, kitalah yang bisa merubahnya. Nah, maka dari itu, apa yang membuat Partai Demokrat ini bisa besar? Pertama kadernya. Yang kedua, secara nasional
instruksi dan arahan dari ketum kita Mas AHY itu jelas. Rakyat kita buat rakyat, kita bersama masyarakat. Kita bukan bersama golongan. Itu faktanya Demokrat. Demokrat tidak ada membedakan golongan ini, kelompok ini, organisasi ini. Semuanya dirangkul. Itu yang membuat kalau terkhusus di agama juga. Jadi memang arahan dari pusat itu sudah jelas. Kalau baca-bacalah pidato, semuanya memikirkan masyarakat, nggak ada yang memikirkan golongan. Nah, realitanya juga perilaku-perilaku dari anggota Dewan Demokrat yang ada di kabupaten kota, yang ada di Sumatera Barat juga, yang saya kenal juga, saya sampai setiap nelpon lagi di lapangan. Kita lihat kegiatan mereka sampai ke sawah-sawah, lihat irigasi, lihat jalan, mempertanyakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, memperjuangkan. Kalau Kabupaten Agam, saya sebagai ketua partai juga melihat nih, wah kami kalau udah berebut anggaran untuk dapil kami itu udah sampai marah-marahan seperti itu. Itulah Demokrat. Jadi kelayakan Demokrat dipilih itu sudah jelas. Boleh tanya ke masyarakat, kalau untuk daerah sini juga, kenapa Demokrat diminati? Karena bekerja. Memang kita ada juga, ini mau 2024, kita sayangkan dalam tanda kutip masyarakat yang memang memilih seseorang untuk menjadi dewannya, untuk menjadi wakilnya itu karena kedekatan emosi saja. Secara psikologi, pemilih memang banyak memilih atau mendukung itu dari kedekatan emosional. Itu besar. Cuman setelah yang bersangkutan duduk, outputnya nggak ada untuk masyarakat. Oke, kalau si calon atau si dewan yang diamanahkan itu pekerja. Kalau dia tidak pekerja gimana? Kita ini udah susah-susah nih menaikkan seseorang, mohon maaf, apalagi sekarang. Dapil 5 ini lebih kurang 21 nagari. Iya. Calegnya 9. 9 per partai. Yang duduk itu 9. Setiap nagari menginginkan satu anak nagari duduk. Ini ditanamkan di tiap-tiap nagari sehingga suara pecah. Tidak bulat satu. Tidak bulat. Harus logis berpikirnya. Contoh dalam tanda kutip, nagari Sungai Pua ini pemilihnya lebih kurang 11.000. Yang yang ke TPS antara 6.000 sampai 7.000. 2 anggota dewan ini sudah sangat luar biasa. Namun karena ada bujukan, rayuan, tokoh-tokoh kita untuk nyalon lagi. Wah, kita dengan pemilih kita 11.000 bisa 3 anggota dewan. Emang nagari lain tidak menginginkan? Kalau di 9 anggota dewan diambil 3 oleh Sungai Puar, berarti hanya tinggal 6 untuk 20 nagari. Impossible, tidak mungkin. Nah, ini yang harus kita coba inikan inikan kembali, buka mata kembali keadaan-keadaan seperti, dan ini tantangan. Namun kami lihat juga dalam keadaan ini masyarakat juga sudah mulai pintar ya. Kita masyarakat itu memandang ini loh, keterwakilan itu jangan lihat anak nagarinya dulu. Alhamdulillah saya sudah 2 periode mencoba itu. Tugas kita sebagai wakil rakyat adalah berjuang untuk masyarakat yang memilih kita. Nah, karena itu kalau itu sudah kita tanamkan kepada masyarakat pemilih kita, mereka tidak akan goyang dengan isu-isu. Nah, lihat calegnya. Efek ada seorang anggota dewan duduk kita jadikan wakil kita kalau dia bekerja, walaupun dia bukan anak nagari itu, efeknya kan buat pemilih juga, buat pemilih juga. Itu yang kita coba membangunnya. Kita coba sampaikan ke masyarakat, Bapak Ibu atau kaum milenial, kita coba yakinkan bahwasanya sekarang saatnya memilih wakil rakyat. Bukan memilih aderia, wakil Bapak Ibu. Nah, calon wakil Bapak Ibu ini banyak. Ada aderianya, ada si A-nya, ada si B-nya, ada si C-nya.
Bapak Ibu lihatlah siapa yang akan Bapak Ibu pilih. Itu yang kita coba tanamkan. Saya secara pribadi masuk ke ranah politik menanamkan itu. Inilah saya. Ini nomor HP saya, rumah saya di sana, partai saya ini, identitas saya ini. Kalau Bapak Ibu memilih saya sebagai wakil dari Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus bertanggung jawab 5 tahun sama-sama kita bekerja. Tapi bekerja untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Bukan untuk golongan. Karena apa? Ada yang salah di sini, tapi itu personal. Di saat kita disumpah, duduk di DPRD itu, disumpah, itu tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, golongan. Itu jelas disumpah. Nah, disinilah separuh kaki kita di surga, separuh kaki kita di neraka. Simpel tapi pasti. Nah, saya mencoba disiplin di situ. Jadi, kadang ini, kan ini udah dekat ini. Kalau black campaign tuh macam-macam. Iyalah, udah jadi anggota dewan, udah duduk, udah kaya. Ini dibilang kaya gara-gara dewan. Terus udah lupa dengan kami. Itu adalah isu-isu yang tidak berdasar. Seseorang, apabila seorang anggota dewan dia ekonominya bagus, kalau ada karena jadi dewannya, coba siapa yang bisa tanya dompet anggota dewan itu punya uang apa enggak? Mereka dapat segini, dapat 5, keluarnya 10. Untuk masyarakat. Ya. Untuk masyarakat, gimana enggak? Kita harus ikhlas. Kalau yang enggak ikhlas itulah wajah-wajah anggota dewannya udah kusut aja mau ketemu masyarakat karena udah enggak ada uang. Karena kenapa hal itu terjadi? Itu sudah, karena kita sudah ngajarin itu. Disalahkan masyarakat tidak bisa juga. Nah, tugas saya selain di legislatif, saya kan juga punya NGO. Mencoba itu, jadi saya kolaborasi antara ketua partai dengan NGO. Ini loh keterwakilan kita, seperti ini loh dewan. Dewan itu bukan pencetak uang. Dewan itu untuk memperjuangkan kita. Kalau dia ada rezeki, insya Allah dia akan kasih. Kalau memang nggak ada, ya nggak ada. Jangan nanti anggota dewan umur 45 udah stop duluan karena nggak ada uang gitu kan. Nah, ini harus dipahami masyarakat bahwasanya dewan itu adalah wakil kita memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan masyarakat itu banyak macamnya. Pertama ada nanti yang langsung berefek kepada ekonomi. Contoh ekonomi di daerah Sungai Puar, Ampe Koto itu mayoritas petani. Itu mayoritas petani. Sungai Puar ada bercampur lah dengan konveksi. Yang petani apa untuk peningkatannya? Kita harus perjuangkan jalannya. Dia mau bawa hasil taninya. Kalau Khalil mau pergilah ke ke Batu Palano itu, Batu Palano, Sariate, Padang Lawi, Bataga, Keparak itu, ladang itu jalannya itu jalan batu. Bawa motor, bawa hasil tani di keranjang, bebannya itu berapa kilo, itu harus nahan dada. Itu umur-umur saudara kita yang umur-umur 25-an, 30-an udah kayak umur 40. Karena apa? Fisik mereka sudah nggak sanggup, udah panas-panas kerja, ngangkat lagi, biaya operasional tinggi. Satu karung kol misalkan dihargai 80.000. Upah panennya berapa? Upah ojeknya bawa berapa? Kalau infrastruktur jalan menuju ke ladang itu atau ke lokasi tempat berusaha itu tidak bagus, otomatis cost tinggi. Kalau itu kita selesaikan, kita baguskan jalannya, otomatis cost juga tidak tinggi. Bisa mungkin anak atau suami, ya mereka bisa mandirilah tanpa harus ini. Nah, ojek bagaimana nanti ininya? Ojek juga apabila dia mau bawa hasil, mereka juga nggak cepat sakit gitu loh. Sekarang mereka harus cari uang. Dapat uang satu kali trip itu bawa 20.000. Beban yang sangat besar. Ada apa-apa, costnya lebih tinggi. Jatuh, biayanya lebih tinggi. Itu nggak 1-2 petani yang jatuh gara-gara jalan rusak. Ya, artinya memang
yang membedakan antara Demokrat dengan yang lain itu Demokrat bekerja untuk masyarakat. Nah kalau semakin kita gali kan semakin banyak hal-hal menarik yang bisa keluar. Tapi karena keterbatasan durasi dari video ini, maka sebagai terakhir sebagai penutup sebenarnya ini kan yang harapan kami dengan membuat video seperti ini itu orang itu tidak lagi memilih seseorang atau memilih partai itu berdasarkan like atau dislike. Kadang bencinya benci buta gitu, nggak tahu apa salahnya, nggak tahu apa sebabnya. Ya penting jangan pilih itu, jangan pilih ini. Jadi kan harapannya ketika dia memilih betul-betul kenal dengan partainya, kenal dengan calonnya, kemudian tahu apa yang mau mereka perjuangkan untuk masyarakat. Lalu yang terakhir Bu, apa pesan Ibu terhadap generasi muda pada hari ini, karena mengingat menghadapi 2024 milenial itu banyak berpartisipatif, banyak sebagai pemilih dalam pemilu 2024. Iya, pesan kami kepada milenial ini kan ada mulai dari sekolah SMP udah tergolong milenial, yang sudah mempunyai hak pilih itu di SMA sampai kuliah milenial. Kami berharap itu mereka aktif dalam politik, melek politik. Karena suara mereka itu sangat berarti, itu yang pertama. Yang kedua, milenial kalau sudah milenial yang masuk ke ranah politik, itu akan lebih energi itu akan lebih maksimal, dan jangan pernah takut masuk ke ranah politik. Hanya tertekan, nanti saya mau tes PNS. Ini ranah politik adalah karir yang sangat instan. Intinya apa? Mau bekerja keras. Kalau ada milenial yang siap masuk ke ranah politik, maksimalkan kerja, kembangkan apa sih pengennya milenial. Jadi dia lebih terarah. Mayoritas kita saking kita maunya nih kuliah nih, kita nggak mau lah masuk partai. Karena apa? Saya mau nyalon PNS, saya mau ini. Padahal peluang PNS itu kan kecil sekali. Nah kalau kita mempunyai potensi, contoh Khalil punya potensi komunikasi yang bagus, niat yang baik, apa salahnya masuk ranah politik? Karena ranah politik ini adalah ranah yang paling instan, tetapi bisa terbangun dengan niat yang bagus tadi, bisa di mapping dan bekerja keraslah untuk masyarakat. Bisa gede kita langsung, tapi niatnya harus lurus dulu. Tapi kalau karena ingin ambisi, ingin jabatan, oleng, tumbang. Kalau karir yang paling cepat itu adalah di politik, dengan catatan pandai menjaga diri dalam melangkah, amanah, jujur, adil, siap melawan ketidakadilan, siap melawan apa yang kata Khalil tadi, isu-isu negatif. Kalau ditanya kepada kakak sendiri terkait isu negatif, kakak tidak pernah pikirkan. Kenapa? Kita ini hidup kan udah jelas ini. Selama kita tidak berbuat, ngapain dipikir bahasa sumbang? Bahasa sumbang itu kan dia nggak tahu isi kita seperti apa. Mereka hanya menilai. Begitu juga milenial, kan ini nggak tahu nih kemana arah. Milenial nggak tahu kemana arah. Justru itu apabila ada isu-isu negatif begini, jangan pandanglah ini si Kak Aderia ini orangnya saya nggak tahu nih secara pribadi. Yang jelas saya memilih dia karena dewannya, karena ini untuk dewan. Saya suka menjadikan dia wakil saya. Karena apa? Suka karena dia kerja, suka dia karena dia mendengarkan aspirasi saya. Jangan suka karena ya mohon maaf karena dia tante saya, dia keluarga, karena disuruh ini, karena dia kan sayang. Itu pesan ke milenial. Aktif tentukan pilihan kepada wakil kita yang kita yakini bisa. Tentu ada nilai, Dan jangan pernah mau diarah-arahkan kesinilah, rugi kita. Apalagi suatu nagari itu calegnya sangat banyak, apabila diarahkan ke sini. Nah, yang diarahkan ini enggak dulu, kita mau apa? Iya. Ke siapa kita akan menyampaikan aspirasi? Nah, tadi terakhir sudah disimpulkan oleh Khalil. Satu lagi tambahan, masyarakat harus pintar melihat peluang siapa yang akan duduk. Peluang. Jadi gini, caleg kan ada berapa banyak? Dari sekian banyak caleg,
Siapa yang berpeluang, kesanalah pilihan. Masalah like and dislike kesampingkan. Kalau yang berpulang, misalkan ini ada caleg nih, ada Khalil, ada kakak, ada teman-teman, ada berempat, yang berpulang Khalil. Kalau bisa, merapatlah ke sana. Daripada kita paksakan karena saking semangatnya, oh, pilih sini, pilih sini, pilih sini, ternyata peluangnya sangat kecil, suara sia-sia, kan sayang. Itu pesannya. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan. Sangat luar biasa perbincangan ini ya, karena memang tujuan dari ini kan untuk mencari gagasan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu. Semoga terus sukses dan terus memberikan kontribusi yang banyak bagi masyarakat. Nah, Bella itu tadi sahabat Pelantara Muda dimanapun berada, hasil perbincangan kita dengan Ibu Adelia selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Kedepannya kita akan terus mencari ketua-ketua partai lain untuk kita cari tahu gagasannya, sehingga kita menghadirkan pemilu 2024 ini betul-betul pemilu berdasarkan gagasan sehingga mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Itu saya ucapkan lagi terima kasih. Sama-sama, makasih. Saya ucapkan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.